merger. Nah, akuntansi konsolidasi sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Konsolidasi itu peleburan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Itu konsolidasi ya. Nah, kemarin saudara sudah pelajari bagaimana akuntansinya. Nah, yang pertama adalah yang kemarin ini, materi konsolidasi, menentukan kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi. Jadi kalau perusahaan A, B, C menjadi perusahaan R, nah perusahaan R ini dimiliki berapa persen oleh perusahaan A, berapa persen perusahaan B, berapa persen perusahaan C. Setelah itu, lalu saudara bisa mencatat jurnal pembentukan perusahaan R, perusahaan hasil konsolidasi itu ya, harta utang modalnya ABC dikumpulkan jadi satu ya, lalu menerbitkan saham. Juga saudara harus bisa akuntansi di perusahaan A, B, C yang melebur itu. Yang kemarin Alfian, Alvina, Alvinta. Yang dipelajari contohnya hanya satu saja, yaitu Alfian. Berarti menutup aset, menutup hutang, menerima saham baru, ya, menutup saham lama, memberikan saham baru kepada para pemilik lama. Itu. Ya, sekarang pemilik Alfian berubah menjadi pemilik Divani. Itu akuntansi konsolidasi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita pelajari akuntansi untuk merger ya. Buku saudara bisa dibuka ya. Akuntansi untuk merger itu halaman 32 ya. Nah, saudara-saudara, pengertian mudah tentang merger kemarin sudah ya. Jadi penggabungan beberapa perusahaan menjadi salah satu perusahaan yang ada yang melanjutkan operasi perusahaannya. Contoh kemarin ya, perusahaan A, B, C. B dan C dimerger ke A. Maka sekarang B hilang, C hilang, tinggal A yang melanjutkan. Nah, itu. Maka perusahaan yang bertindak selaku pembeli, dalam hal ini perusahaan A, memperhitungkan semua biaya perolehan sehubungan dengan pembelian aset perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Jadi yang saya contohkan tadi, saya ulang, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. B dan C dimerger ke A, menjadi A. Maka itu artinya perusahaan A, itu membeli perusahaan B, membeli perusahaan C. Nah, apa yang dibeli? Perusahaannya, gedungnya dibeli, mobilnya dibeli, mesinnya dibeli, kasnya diambil, piutangnya diambil alih, tapi hutangnya juga ditanggung. Nah, itu hakikat membeli perusahaan begitu. Maka nanti ada pekerjaan bagi perusahaan A, bagaimana mengakui aset ke dalam perusahaan, asetnya B, asetnya C ke dalam perusahaan A, bagaimana mengakui hutangnya B dan C kepada A. Nah, Pak, belinya pakai apa, Pak? Belinya pakai apa? Karena ini bukan jual beli perusahaan biasa, ya, bukan perusahaan B oleh pemiliknya iki tak dol ning sampean A, gurine duite, bukan begitu, ya. Maka belinya nggak pakai uang. Belinya pakai apa? Belinya pakai penerbitan saham. Ini loh, tak beli dengan saham. Belinya dengan saham. Maka perusahaan A tidak mengeluarkan uang, tetapi menerbitkan saham. Nah, saudara-saudara, nilai pengganti yang diberikan kepada pemilik perusahaan yang dibeli
merupakan bagian terbesar dari total biaya perolehan. Nah, di dalam merger ini atau pembelian perusahaan secara merger ini lazimnya timbul 3 jenis biaya. 1, biaya langsung. Biaya langsung itu biaya yang dapat diidentifikasi munculnya gara-gara merger. Gara-gara merger muncul biaya itu. Nah, bisa ditelusur. Nek gak ono merger, jane gak ono biaya iki. Ya, ndak ada biaya ini. Nah, jadi biaya itu muncul gara-gara ada merger. Namanya biaya langsung. 1. Yang kedua, biaya penerbitan saham. Menerbitkan saham itu juga butuh biaya yang besar. Ya. Lalu yang ketiga, biaya lainnya. Biaya tidak langsung atau biaya umum. Ya. Contoh biaya langsung adalah biaya akuntan, biaya hukum, biaya jasa penilai yang secara khusus diadakan untuk keperluan merger. Ini contoh biaya langsung. Biaya langsung itu dikapitalisasi untuk menjadi bagian dari harga beli perusahaan. Jadi biaya langsung itu kan besar, Mbak, Mas, jumlahnya besar, jumlahnya gede itu, ya. Maka dia dikapitalisasi. Ada yang tahu maksudnya dikapitalisasi? Tahu maksudnya dikapitalisasi itu apa ya? Dikapitalisasi itu belum dianggap sebagai expense, belum dianggap sebagai biaya dulu, tetapi dikapitalisasi dulu atau ditangguhkan dulu. Karena apa, Pak? Dikapitalisasi atau ditangguhkan? Besarnya luar biasa, sangat besar. Maka menjadi tidak relevan kalau harus diakui sebagai expense. Ya. Lalu berikutnya, biaya penerbitan saham diperlakukan sebagai pengurang nilai jual saham. Ya. Sedangkan biaya tidak langsung atau biaya umum, biaya tidak langsung atau biaya umum itu dibebankan pada periode terjadinya biaya tersebut. Ya. Jadi biaya umum, saudara nggak usah bingung ya. Jadi biaya ini karena untuk menampung jangan-jangan ada biaya yang dikeluarkan selain langsung dan penerbitan saham, maka disediakan ini. Kalau tidak ada, ya sudah. Contohnya apa, Pak? Gara-gara merger, itu misalnya ada rapat, ya, rapat lalu traktir, makan, dan sebagainya. Maka kalau sekedar makan, itu tentu bukan biaya langsung. Artinya dalam rangka merger atau tidak, perusahaan itu biasa. Kalau ada tamu ya menjamu makan, apalagi tamunya istimewa, misalnya menjamu makan, maka biaya konsumsi perjamuan itu diperlakukan sebagai biaya tidak langsung, biaya umum. Ya, artinya tanpa ada merger pun kalau perusahaan selama ini ada tamu itu juga mengeluarkan, itu namanya biaya tidak langsung atau biaya umum. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke akuntansinya, maka konsep-konsep ini perlu dipahami untuk mempermudah penyelesaian akuntansinya. Nah, perhitungan-perhitungan ini perlu saudara pahami dulu agar nanti akuntansinya menjadi mudah. Coba saya minta dibacakan Mbak Maulida. Nah, Mbak Maulida 063 mulai nilai wajar dan biaya perolehan dibaca.